Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita ketemu lagi dalam pertemuan hari ini, pagi yang cerah ini. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan kode D3 yang akan menyampaikan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 IPA dan IPS. Berikut ini adalah pembelajaran yang akan Bu Yuni sampaikan. Yang pertama, laporan hasil observasi. Anak-anak, marilah ketemu lagi pada situasi pagi ini dengan materi baru KD 3.1 laporan hasil observasi. KD 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lesan atau tulis. Adapun tujuan pembelajaran dari materi laporan hasil observasi ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi dan menginterpretasi isi laporan hasil observasi. Kita memasuki materi tentang laporan hasil observasi. Pengertian observasi. Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sering berlangsung, meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Setelah kita mengetahui pengertian laporan hasil observasi, kita akan mengkaji tentang struktur teks laporan hasil observasi. Sedangkan struktur yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Pernyataan umum. Yang dimaksud pernyataan umum adalah pernyataan yang berisi pembuka, pengantar, hal yang akan disampaikan. Di bagian ini berisi umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut. Sedangkan deskripsi bagian berisi urutan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya, sehingga nanti bisa menjelaskan bagian-bagian yang ada pada hal yang akan dijadikan laporan hasil observasi. Yang terakhir, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat ini menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Anak-anak, setelah Bu Yuni terangkan laporan observasi, struktur teks laporan observasi, marilah kita lihat contoh tayangan laporan hasil observasi ini. Klasifikasi umum. Pengertian kantin. Kantin berasal dari bahasa kantine. Adalah sebuah ruangan dalam sebuah gedung umum yang dapat digunakan pengunjung untuk makan, baik makanan yang dibawa sendiri maupun yang dibeli di kantin. Fungsi kantin. Tempat membeli makanan dan minuman. Tempat mengisi waktu saat istirahat, tempat sharing, tempat makan bagi siswa yang membawa bekal. Tentang kantin Mbak Yanti. Kantin ini berdiri sejak tahun 2014. Sedang lelang yang digunakan pertama kali oleh kantin ini adalah pelelang paling tinggi, berhak memilih tempat pertama kali. Mbak Yanti pertama kali melelang kantin sebesar 7.075.000, tetapi tidak untuk sekarang, karena sekarang harga sewa di sana diratakan yaitu 7 juta. Masuki bagian yang kedua, klasifikasi bagian. Pada bagian ini makanan yang diperjualbelikan, yang pertama ada makanan berat.
seperti soto ayam, penyajiannya mangkok, harga 3.000. Kare ayam, cara penyajian mangkok, harga 3.000. Ayam geprek, piring, harga 5.500 dan seterusnya. Sedangkan makanan ringan ada 1 tempe, harga Rp500, tahu Rp500, jamur kripsi 2.000 dan bakwan Rp500. Selanjutnya minuman. Minuman yang diperjualbelikan yang pertama, jeruk nipis, penyajian dingin, harga 3.000 atau 3.500. Jeruk lemon disajikan dalam bentuk dingin, panas, 3.000, 3.500. Jeruk peras, panas, dingin, 3.000, 3.500 dan seterusnya. Sedangkan menu favorit kantin Mbak Yanti, makanan berat, yaitu nasi geprek, yang kedua nasi ayam gongso. Makanan ringan, yang pertama keripik pisang, kedua keripik jagung, ketiga keripik singkong. Untuk selanjutnya, minuman buatan. Nama minuman: es jeruk nipis, es lemon tea, es teh. Minuman kemasan atau saset, yang pertama Nutrisari, Chocolatos, Good Day. Yang kedua klasifikasi manfaat. Minuman yang bermanfaat, yang pertama jeruk nipis bermanfaat untuk melegakan sakit tenggorokan, karena dalam jeruk nipis mengandung vitamin C. Yang kedua, makanan yang bermanfaat. Dalam 1 porsi pecel terdapat berbagai sayuran hijau yang bermanfaat untuk kesehatan, mempercantik kulit, dan memperlancar pencernakan. Kesimpulan, cara menjaga kebersihan kantin: 1. Setiap hari Jumat mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua, membiasakan siswa untuk menjaga kebersihan. Dan yang ketiga, menutup makanan. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat contoh foto makanan buatan sendiri. Anak-anak, setelah anak-anak melihat, menyaksikan contoh dari laporan hasil observasi ini, diharapkan nanti anak-anak mampu membuat laporan hasil observasi yang ada di lingkungan anak-anak sendiri. Akan tetapi, anak-anak tetap harus memperhatikan apa yang ada di struktur teks laporan hasil observasi yang meliputi: yang pertama, klasifikasi umum, yang kedua, klasifikasi bagian, dan yang terakhir, klasifikasi manfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Bila ada kurang jelasnya, anak-anak bisa menghubungi Bu Yuni lewat WA Bu Yuni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.